Mobil L300 ditabrak kereta api di Beji, 5 orang meninggal dunia. Sidang perdana terdakwa penyuap wali kota Setiono digelar. Terlibat pengaturan skor, wasit pertandingan Persibara vs Persekapas ditangkap. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah disiapkan tim redaksi bersama saya, Kriatus Soliha. Inilah Pasuruan sepekan selengkapnya. Sekitar 500 massa turun ke jalan berdemo di depan komplek pabrik di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Warga muak karena desanya tercemar limbah dari 4 pabrik tersebut. Sekitar 500 massa turun ke jalan untuk berdemo di depan kompleks pabrik di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Warga muak karena desanya tercemar limbah dari 4 pabrik tersebut. Nur Salim, koordinator aksi, mengatakan bau menyengat berasal dari limbah pabrik yang mengalir langsung ke Sungai Urati sudah lama dikeluhkan warga. Desa terdampak limbah pabrik terparah menurut Salim yakni Desa Cangkring, Malang, Wonokoyo, dan Gunung Kangsir. Mereka pun akhirnya geram dan mengumpulkan massa aksi untuk turun ke jalan. Kemarahan tampak dari raut muka para pendemo. Mereka berorasi di depan PT Mega Marine Pride, PT Universal Jasa Kemas, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, dan PT Marine Cipta Agung. Pendemo ini mendatangi keempat pabrik yang letaknya berdekatan ini. Mereka berteriak meminta pihak manajemen dari masing-masing pabrik untuk keluar dan menanggapi tuntutan warga. Spanduk berupa kain putih sepanjang 500 meter pun dibentangkan dalam aksi ini. Massa membubuhkan tanda tangan dan luapan emosi berupa kalimat-kalimat sarkas menyindir pemerintah dan korporat. Yang jelas permasalahan yaitu terkait bau limbah, di mana warga selama ini kita melakukan mediasi atau berhubungan dengan perusahaan ini, tapi tidak diindah oleh perusahaan. Jadi anggapan mereka ini hal biasa. Ini sudah berapa lama nih perusahaan ini? Perusahaan ini sudah membuang limbah sudah puluhan tahun, tapi tidak ada penyelesaian sama sekali dan tidak ada punya etikat baik sama warga. Limbah diberikan saja, dibuang itu baik pagi, siang, sore, malam, bahkan tidur kita juga merasakan bau limbah. Selain menuntut pihak perusahaan untuk segera menuntaskan masalah limbah pabrik, pendemo juga menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk turun dari jabatannya. Warga yang geram dengan masalah yang mereka rasakan bertahun-tahun ini berharap agar pemerintah segera turun tangan menangani kasus ini. Belum ada konfirmasi dari pihak pabrik hingga pemerintah atas demo tersebut. Dari Beji, Ardiana Putri melaporkan. Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Kabupaten Pasuruan gelar aksi protes pemadaman dan pemutusan jaringan listrik oleh PLN. Gebrak meja bahkan menjungkir meja warnai aksi di kantor PLN Pasuruan. Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kota Kabupaten Pasuruan gelar aksi protes pemadaman dan pemutusan jaringan listrik oleh PLN. Gebrak meja bahkan menjungkir meja warnai aksi di kantor PLN Pasuruan pada Rabu siang. Suasana sebelum adem ketika pihak PLN mempersilahkan perwakilan peserta aksi masuk untuk dapat berdialog, sampaikan aspirasi dengan pimpinan PLN yang berkantor di Jalan Pangeran Sudirman, Kota Pasuruan. Hanya saja kondisi ini sedikit menghangat setelah mengetahui Agus Tiono, manajer area PT PLN Persero Pasuruan, tidak menemui mereka. Teriakan pun menggema di salah satu ruangan pertemuan PLN. Suasana kian memanas, tiba-tiba seorang peserta menjungkir meja rapat yang ada di depannya. Sementara beberapa lainnya mencoba menenangkan sejumlah anggota LSM tersebut. Koordinator Aliansi Komponen Masyarakat Pasuruan Aisyah menegaskan kekecewaan terhadap PLN saat penyampaian aspirasi itu dianggapnya sangat wajar. Pasalnya sejak jauh sebelumnya surat telah dilayangkan, salah satunya meminta bertemu langsung dengan pimpinan PLN, dalam hal ini manajer area Agus Tiono. Aksi akrab ini dilakukan setelah pihak menerima banyak masukan dan keluhan terkait sering PLN melakukan pemadaman. Dari catatan mereka, warga kerap tak mengetahui bila ada waktu tertentu listrik dipadamkan. Kita kan sudah memberikan pemberitahuan demo untuk ketemu langsung Pak Agus. Ya, jadi kepala FPG akan bisa mengindahkan. Artinya memang kayaknya ada sengaja untuk kita bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan menurut saya
ya tidak bisa memberikan kebijakan. Ya, kebijakan tidak ada. Sama fungsi terkait masalah dengan perwakilan. Kalau direktur APJ atau kepala APJ, ya enak bisa memberikan kebijakan yang benar-benar kebijakan pro rakyat. Sampai saat ini belum ada penjelasan disampaikan oleh pihak PLN, terutama Agus Tiono, manajer area PT PLN Persero Pasuruan, terkait sikap dan tuntutan akrab. Warta Penemu TV melaporkan. Bawaslu Kabupaten Pasuruan kembali lakukan penertiban alat peraga kampanye langgar ketentuan. Namun kali ini upaya Bawaslu mendapat perlawanan dari tim sukses calon legislatif. Bawaslu Kabupaten Pasuruan kembali melakukan penertiban alat peraga kampanye APK langgar ketentuan. Namun kali ini upaya Bawaslu mendapat perlawanan dari tim sukses calon legislatif. Perlawanan ditunjukkan berupa protes ke petugas di Balai Desa Sumber Banteng, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Seorang dengan mengenakan kopiah putih bersorban berteriak sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah sejumlah petugas. Pria diketahui bernama Ali Zainal Abidin itu marah lantaran salah satu baliho yang terpasang tiba-tiba dicopot oleh Bawaslu yang disebutnya tanpa ada pemberitahuan. Namun suasana mencekam saat itu berangsur mereda setelah ajakan musyawarah diterima dan dapat dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui Panwascam bersama-sama dengan PPK Kejayan menemukan sejumlah baliho terpasang dengan cara dipaku pada pohon di pinggir jalan Desa Kedung Banteng. Petugas tanpa dikomando langsung mencopotnya karena dianggap telah salahi ketentuan. Nah, baliho yang ditertibkan itu kemudian mendapat protes dari Ali Zainal Abidin. Hanya saja, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan M. Nasruk menegaskan jika pihaknya telah menjalankan prosedur dan ketentuan di masa kampanye kali ini. Sebenarnya tidak ada pemberitahuan kepada kami sebagai pendukung, ya kan, memasang banner ini tidak ada pemberitahuan bahwasannya tidak boleh dipaku di pohon. Sedang kami itu memasangnya kan bukan di pohon, kita pasang pakai pring, cuma kita tempelkan di pohon, kita ikat. Kesalahpahaman mereka bilang tidak boleh dipaku. Sedang di situ kan tidak ada namanya paku-paku. Terkait larangan memasang APK di pohon dengan cara dipaku, dikatakan jika sebelumnya sudah ada pemberitahuan. Khusus pada kasus di Kedung Banteng, surat himbauan untuk dilakukan pencopotan sudah dilayangkan beberapa waktu sebelumnya ke pengurus partai di tingkat kecamatan, tempat bernaung caleg yang memiliki baliho kampanye tersebut. Ya, kesalahpahaman saja peserta pemilu, dia kurang koordinasi dengan lembaga yang mereka pakai, yaitu dalam hal ini Partai Gerindra. Sedangkan jajaran kami sudah memberi himbauan kepada PAC Gerindra. Dari Kejayan, Tim Liputan melaporkan. Sebuah mobil Chery L300 tertabrak kereta api Jayabaya, tepatnya di perlintasan kereta depan Batalion Kavaleri 8 Divisi Infanteri 2 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. 7 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut ini, sementara 5 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebuah mobil Chery L300 tertabrak kereta api Jayabaya, tepatnya di perlintasan kereta api Batalion Kavaleri 8 Divisi Infanteri 2 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. 7 orang dikabarkan menjadi korban dalam kecelakaan maut ini, sementara 5 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Mobil naas bernopol P1264DE tersebut sebelumnya melaju dari arah timur hendak belok ke arah kiri menuju Dusun Roh Kepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji. Namun secara bersamaan muncul kereta api yang tengah melintas dari arah barat sehingga tabrakan tak terhindarkan. Peristiwa naas itu pun menewaskan 5 orang penumpang. 1 mengalami luka berat dan 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Semua korban luka dan meninggal kini telah dievakuasi ke RSUD Bangil. Sementara sampai saat ini evakuasi minibus masih berlangsung. Mobil dengan nopol P1264DE tersebut masih tergeletak dalam kondisi ringsek di sisi timur perlintasan yang berada di depan Yonkaf 8 Tank Beji.
mobil dari arah utara mau masuk ke dalam selatan. Nah, mobil kereta api dari arah barat. Jadi tidak mengetahui kalau ada kereta lewat? Nah, tidak mengetahui sopir bahwa ada kereta api masuk. Sudah terlanjur masuk dia, akhirnya disantap sama kereta api tersebut. Sebuah mobil derek mencoba menarik bangkai mobil travel asal Jember itu. Hanya saja proses evakuasi sepertinya bakal berlangsung sedikit lama setelah jembatan kecil yang berada di sekitar lokasi ambrol sesaat dilintasi mobil derek. Jembatan itu termasuk jadi jalur utama dalam evakuasi. Kejadian pesta minuman keras, dua pemuda di Probolinggo nekat mencuri kabel milik PT Kertas Leces yang sudah bangkrut. Sayang, perbuatan mereka terendus polisi yang kemudian mengirimnya ke penjara. Kejadian pesta minuman keras, dua pemuda di Probolinggo nekat mencuri kabel milik PT Kertas Leces yang sudah bangkrut. Sayang, perbuatan mereka terendus polisi yang kemudian mengirimnya ke penjara. Kecanduan pesta miras, dua pemuda di Probolinggo nekat mencuri kabel milik PT Kertas Leces (PKTL) yang sudah bangkrut. Sayang, perbuatan mereka terendus polisi yang kemudian mengirimnya ke penjara. Kedua pemuda itu adalah Eko Firdianto, 28 tahun, warga Desa Tegal Siwalan, Kecamatan Tegal Siwalan, dan Abdul Rizki, 19 tahun, warga Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Keduanya terpaksa berurusan dengan polisi setelah kepergok mencuri kabel milik PT KL. Setelah diusut, ternyata keduanya tengah membakar kabel curian dari pabrik. Caranya, kedua pelaku masuk pabrik dengan memanjat tembok pagar, lalu memotong kabel dengan gergasi besi yang sudah disiapkan sebelumnya. Kepada petugas, keduanya mengaku sudah 3 kali melakukan aksi serupa. Kabel tembaga curian itu kemudian dijual ke pengepul besi tua. Sejauh ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian yang dilakukan keduanya. Kini, kedua pencuri kabel ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Leces. Keduanya terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Sementara kerugian yang ditimbulkan oleh keduanya masih belum diketahui secara pasti. Di anggota saya beliau dari malam patroli antiinvasi kaitan 4C atau 4 cepu. Ternyata sesampainya di sekitar pabrik Leces ada informasi bahwa ada orang bakar-bakar kabel. Ini ditindaklanjuti sama anggota dan ketahuan bahwa kabel tersebut didapat dari mencuri di dalam lingkungan pabrik Kertas Leces. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi warga perumahan Sekarsono, Kota Pasuruan, Kamis 10 Januari 2019. Pencuri ini terhadang portal jalan saat mencoba membawa kabur motor curian hingga tertangkap dan dihajar warga. Ceritanya, pencuri itu sukses membawa kabur motor Honda Vario hitam bernopol W3202OL ke arah timur. Sepertinya pria berjaket dengan potongan rambut mirip tentara ini pede menuju perumahan Sekarsono. Hanya saja, ia tak menyangka portal perumahan Kaplingan yang dilaluinya untuk melarikan motor curian itu tutup. Ia pun terjebak. Di tengah kebingungan itu, ia kemudian dikenali sebagai pria yang telah mencuri motor pada sebuah minimarket yang tak lama diketahuinya. Warga itu menduga pria ini pencuri setelah sebelumnya mendapati seorang perempuan menangis kehilangan motor di minimarket yang berada di timur Simpang 4 Krampiangan, Kota Pasuruan. Tentu saja pria ini coba diamankan. Awalnya ia sempat mengeluarkan jurus mengelak. Cukup jitu juga, tapi saat warga melihat rumah kunci motor itu masih tertempel kunci T, kontan saja warga geram. Tak pelak, ramai-ramai pria ini jadi bulan-bulanan warga. Jadi berawal dari kejadian pencurian dengan pemberatan, yaitu curanmor di TKP di depan Indomaret, salah satu orang laba yang sedang diparkir, diambil oleh pelaku. Nah, kemudian diketahui oleh korban dan beberapa warga, kemudian berhasil diamankan, dan kebetulan juga Kring Serse kami, yaitu khususnya Resmob, tim Resmob berhasil mengamankan pelaku tersebut, dan
selanjutnya mengevakuasi tersangka. Ada berapa yang nanti yang kabur kemudian? Yang kita amankan 1, tapi ada teman dari tersangka yang saat ini masih kita lakukan pengejaran. Menurut kesaksian sejumlah warga, pelaku diperkirakan tidak sendirian saat melakukan aksi pencurian motor di siang bolong ini. Ada yang sempat melihat sebelumnya ia membonceng motor, sampai akhirnya membawa kabur motor Siti Rohimah dan tertangkap gara-gara terjebak portal. Kejadiannya saya tadi belanja, saya ngajarnya di SMA 2, tadi berhenti situ ada telepon dari anak saya jemput ke Tamanan. Habis itu anak saya kan minta roti, mau pulang kan rumah saya gagal jadi, saya berhenti di Alfamart situ, beli roti masuk, belum selesai bayar, saya kan ada dapat kain tadi, mau perusahaan kepala sekolah, saya lihat kain saya kok nggak ada. Kain saya nggak ada loh, motor pun nanti nggak ada keluar, di depan sudah rame-rame, ada murid saya tadi ngasihkan, Bu ini helmnya Bu Roma tadi dijatuhkan sama ada yang nyuri motornya gitu. Saya sudah lemes kan duduk minggir di ada tenda Indihome atau apa itu duduk situ, terus ada tukang beca atau penjaga itu agak kenal dengan orang itu. Bu motornya yang hilang ya, terus saya diajak ke sini tadi. Motornya ibu ada di sana katanya, berhenti kena portal. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Seorang wanita asal Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo menjadi korban kebrutalan tetangga. Akibat pengeroyokan, ibu 2 anak itu pingsan dan alami luka memar. Seorang wanita asal Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo menjadi korban kebrutalan tetangga. Akibat pengeroyokan, ibu 2 anak itu pingsan dan alami luka memar. Dengan ditemani sejumlah kerabatnya, Novi Anggraini melapor ke SPKT Polresta Probolinggo. Ia melaporkan IR, SS, dan BN warga RT 01 RW 04 kelurahan setempat, serta GF yang tak lain suami dari IR. Mereka diduga sebagai pelaku pengeroyokan pada ibu rumah tangga yang tinggal di RT 01 RW 11. Novi menceritakan ketika para pelaku masuk ke rumahnya, ia sedang menidurkan anaknya yang baru berusia seminggu. Tiba-tiba ada 3 wanita dan 1 pria masuk ke rumahnya. Tanpa basa-basi, ketiga wanita itu memukuli Novi, sementara si pria hanya melihat saja. Mendapat serangan keroyokan, Novi tak bisa melawan. Selain mengalami luka-luka di tubuhnya, Novi juga pingsan. Lucunya, penganiayaan di pagi hari itu tak diketahui Herman, suami korban. Padahal Herman saat itu berada di teras rumah dan mengira mereka hanya bertamu untuk menengok bayinya. Sebelumnya Mbaknya pernah punya masalah kok sama kita orang? Tidak pernah punya masalah. Informasinya tadi ada tuduhan si Gofur ini sempat suka sama Mbak. Tadi istrinya tidak terima gitu ya, akhirnya membawa keluarganya nyerang gitu ya. Nyerang sama Kasus ini oleh petugas SPKT diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim untuk penanganan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Sidang pembacaan dakwaan pelaku penyuap dalam proyek pengembangan layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah sudah berlangsung. Didampingi 3 pengacara, Bakir terlihat tenang dengarkan dakwaan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang pembacaan dakwaan kepada M. Bakir, pelaku penyuap dalam proyek pengembangan layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah PLUT KUMKM sudah berlangsung. Didampingi 3 pengacara, Bakir terlihat tenang dengarkan dakwaan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang dibuka langsung oleh Ketua Majelis Hakim I. Wayan Susiawan sekitar pukul 1. Tak lama setelah meminta menunjukkan surat kuasa pengacara Bakir, Ketua Majelis Hakim pun persilahkan Jaksa Penuntut Umum JPU pada KPK membacakan dakwaan. Terlihat Bakir mengenakan kemeja biru tua begitu tenang, terus menoleh ke arah JPU seperti menyimak dakwaan kepada dirinya terkait penyuapan dalam proyek PLUT yang melibatkan Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiono. Sidang perdana pada diri Bakir kali ini terbilang berlangsung singkat. Pasalnya, dakwaan dibacakan JPU hanya pada pokok perkara dan pelanggaran yang dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan kalimat persetujuan dari 3 pengacara Bakir. Sampai kemudian lebih 15 menit sidang pun ditutup Ketua Majelis Hakim setelah Bakir melalui pengacaranya menegaskan menolak terhadap dakwaan JPU. Yang jelas hari ini, pada prinsipnya, pada pokoknya kami menolak dakwaan penuntut umum. Ada yang sesuai dengan faktual, ada yang tidak sesuai dengan faktual. Cuma namun demikian, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, memang bahwa oleh karena terdakwa sudah cukup lama ditahan, jadi kita kan tidak mungkin
berdebat terkait dengan syarat formil material dakwaan, ya kan kita lebih akan fokus kepada pembuktian sehingga perkara ini akan segera mendapat kepastian hukum. Itu aja sebenarnya poinnya. Sekedar informasi, kasus suap proyek PLUT UMKM melibatkan 4 tersangka. Di antaranya M. Bakir, pelaksana proyek, Setiono, Wali Kota Pasuruan yang menerima fee, Dwi Fitri Nur Cahyo, PLH Kadis PU Kota Pasuruan, dan Wahyu Tri Hardianto, staf Kelurahan Purutrejo. Dari Surabaya, Ahmad Romadoni melaporkan. Wasit pada pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan di leg kedua Liga 3 Zona Jawa ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Ia diduga menerima uang senilai 45 juta untuk memenangkan Persibara. Wasit pada pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan di leg kedua Liga 3 Zona Jawa ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Ia diduga menerima uang senilai 45 juta rupiah untuk memenangkan Persibara. Nurul Safarid, wasit diamankan tim Satgas di Garut. Nurul diduga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak sebelum leg kedua Persibara versus Persekapas berlangsung. Pihak tersebut diantaranya mantan Komisi Wasit Priyanto, anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, Anik Yuni Artika Sari, 2 asisten wasit, cadangan wasit, serta pengamat pertandingan. Nurul mendapatkan bagian dari Priyanto dan Dwi Irianto sebesar 45 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Priyanto dan Mbah Putih, secara cash maupun transfer. Sebanyak 30 juta diberikan sebelum pertandingan berlangsung. Sementara 10 juta rupiah diserahkan oleh tersangka Dwi Irianto alias Mbah Putih di Hotel Sentral dan 5 juta rupiah ditransfer oleh tersangka Priyanto dari rekening Mandiri atas nama Priyanto ke rekening atas nama Nurul. Pria asal Garut ini menjadi tersangka kelima yang ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Sebelumnya, atas laporan manajer Persibara, Nurul Indaryani, polisi telah menangkap tersangka Johar Lin Eng, Priyanto, Anik Yuni Artikasari, dan Dwi Irianto alias Mbah Putih. Sekedar informasi, skor akhir Persibara Banjarnegara melawan Persekapas yakni 3-0 di leg kedua Liga 3 Zona Jawa. Pertandingan ini sempat ricuh karena wasit dianggap berat sebelah oleh para pemain Persekapas di beberapa kali keputusannya. Manajer Persekapas Suryono Pane pun melayangkan protes beserta barang bukti kepada match komisioner atas perilaku wasit yang berat sebelah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari Pasuruan sepekan hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hilatus Solihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.